Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kita ketemu lagi di mata kuliah Seminar Akuntansi Manajemen. Pada sesi ini, kita akan membahas sebuah artikel yang berjudul Getting Compensation Right, The Choice of Performance Measure in CEO Bonus Contract and Earning Management. Artikel ini dipublikasikan di sebuah jurnal internasional yaitu British Accounting Review. Nah, berarti pada hari ini kita akan membahas topik tentang pemberian insentif kepada Chief Executive Officer di dalam perusahaan. Oke. Nah, seperti biasanya, artikel-artikel yang dimuat di beberapa jurnal itu terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama adalah introduction atau pendahuluan. Di bagian introduction akan ada informasi tentang latar belakang, kemudian temuan penelitian secara ringkas, dan apa kontribusi dari penelitian ini. Di bagian kedua, itu ada literatur review dan pengembangan hipotesis. Pada artikel ini ada dua hipotesis yang dikembangkan, juga ada bahasan tentang bagaimana hubungan antara earning management dan performance measurement. Sesi ketiga itu adalah metodologi, menunjukkan bagaimana pemilihan sampel dilakukan, kemudian apa variabel dalam penelitian ini, kemudian apa model penelitian yang digunakan dalam riset ini. Di sesi berikutnya itu adalah hasil penelitian, memuat beberapa informasi seperti statistik deskriptif, hasil pengujian hipotesis, dan juga hasil robustness test. Di sesi terakhir itu membahas tentang conclusion. Nah, kita mulai. Topik tentang pengukuran kinerja atau performance measurement merupakan salah satu topik penting di dalam akuntansi manajemen. Nah, kita sudah membahas beberapa artikel di pertemuan-pertemuan sebelumnya, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, kemudian bagaimana penetapan harga, kemudian bagaimana penetap perhitungan biaya, lalu bagaimana memaintain hubungan dengan pelanggan, bagaimana memaintain hubungan dengan supplier. Nah, sekarang kita mulai ke topik bagaimana pemberian kompensasi. Nah, di bagian latar belakang pendahuluan dijelaskan di sini bahwasannya ada banyak kritikan. Kenapa sih kompensasi yang diberikan kepada CEO itu tidak ada hubungannya dengan kinerja perusahaan secara keseluruhan? Dijelaskan juga di sini ada beberapa hal yang bisa menjawab kritikan tersebut. Kenapa executive compensation itu tidak berkaitan langsung dengan kinerja? Nah, di bagian penjelasan di sini dijelaskan bahwasannya insentif yang diberikan melalui kompensasi biasanya itu ada kontrak antara CEO dengan perusahaan yang berisi mereka berhak menerima insentif-insentif dalam bentuk apa saja, malah terkadang membuat mereka melakukan hal-hal yang merugikan terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Oke, kita lanjutkan. Nah, artikel ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh alternatif pengukuran kinerja yang kita gunakan untuk menilai atau memberikan bonus kepada CEO berhubungan dengan kemungkinan terjadinya manipulasi laba. Nah, perlu kita pahami bahwasannya memilih metode pengukuran kinerja yang tepat itu sangat penting di dalam akuntansi manajemen apabila kita kaitkan dengan pembayaran bonus dari CEO atau eksekutif di dalam perusahaan. Nah, setidaknya ada dua alternatif pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk dasar dalam pemberian bonus kepada CEO.
Yang pertama, itu kita lihat dari aspek apa yang diukur. Ada dua pilihan, yaitu pengukuran kinerja keuangan, artinya semua kinerja itu dinilai dari aspek keuangannya saja, dan yang kedua adalah pengukuran kinerja non-keuangan atau non-financial performance measures. Nah, alternatif berikutnya adalah melakukan pengukuran kinerja, kita lihat dari fokusnya. Apakah fokusnya untuk jangka panjang atau long term, atau bisa juga pengukuran kinerja itu fokusnya adalah faktor-faktor yang sifatnya finansial atau short term. Oke, kita lanjutkan berikutnya kepada kontribusi penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dengan cara memperkaya literatur yang ada dan juga kontribusi praktis. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan ada dua kontribusi yang diharapkan. Pertama, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya riset tentang dampak dari pengukuran kinerja terhadap pemberian bonus kepada CEO, dan kemudian dari sisi penelitian tentang manajemen laba, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dengan melihat atau menunjukkan bagaimana hubungan antara pemberian bonus kepada CEO yang sebelumnya didasarkan pada metode pengukuran kinerja tertentu, dampaknya terhadap manajemen laba perusahaan. Nah, sebenarnya penelitian yang mengkaji hubungan antara pilihan metode pengukuran kinerja yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar dalam pemberian bonus kepada CEO, dampaknya terhadap aktivitas manajemen laba masih sangat terbatas. Beberapa penelitian sebelumnya dilakukan dengan sampel di negara Amerika Serikat. Belum ada yang dilakukan untuk UK sampel seperti yang dilakukan di penelitian ini. Nah, dari sisi kontribusi secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menginformasikan baik itu pemegang saham maupun regulator tentang bagaimana pentingnya pilihan metode pengukuran kinerja di dalam memberikan insentif kepada manajer, dalam hal ini CEO. Nah, adik-adik mahasiswa semua, jadi dari bahagian kontribusi ini, kita sama-sama bisa belajar. Ini adalah sebuah artikel yang baik. Artikel yang baik, dia menunjukkan research gap, artinya apa yang sudah dipelajari atau diteliti oleh orang lain yang belum diteliti, itulah kemudian yang menjadi dasar bagi dia dalam melakukan penelitian. Di sini terlihat ketika dia memberikan kontribusi, dia menunjukkan apa yang dia bisa berikan kepada literatur ataupun kepada praktis atau praktek dalam akuntansi manajemen di dalam sebuah perusahaan, khususnya terkait dengan pemberian kompensasi tadi.